Kalau kita bicara masalah fenomena, fenomena itu kan suatu fakta atau peristiwa yang dapat kita amati. Akhir-akhir ini kan kita amati ada beberapa peristiwa ya yang menjerat teman kita, bahwa itu sebetulnya tergantung ya, tergantung adanya satu faktor. Faktor pertama itu adalah faktor kultural, di mana mereka itu berada sehingga masyarakat itu dapat mempengaruhi di mana hakim itu tinggal. Pada asasnya, sebagian besar hakim itu baik, baik. Namun setelah sekian lama pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin adanya faktor kultural itulah yang dapat mempengaruhi perilaku hakim itu. Namun demikian, meskipun faktor itu ada, kalau hakim itu tidak mau terpengaruh dengan faktor kultural, insya Allah hakim itu tidak akan terperangkap ke sana. Yaitu selain faktor kultural sebagaimana sebut saya tadi, itu adalah banyak faktor. Ya. Pertama itu dia seorang hakim itu mungkin kurang bersyukur lah ya. Kurang bersyukur bahwa sebetulnya jabatan hakim ini kan jabatan mulia. Jabatan mulia di mana hakim itu tidak boleh cacat dalam hal memberikan suatu putusan, dalam hal memberikan suatu keadilan. Namun demikian, namanya hakim kan manusia juga. Mungkin pengaruh itu lebih besar daripada apa yang dimiliki karakteristik oleh hakim itu, sehingga hakim itu terpengaruh kepada yang tidak semestinya. Kalau hakim itu kuat dalam hal prinsip, bersyukur, dan dia mempunyai basic agama yang bagus, insya Allah hakim itu tidak akan terjerat kepada korupsi. Yang paling banyak mempengaruhi adalah kalau ada hakim itu terjerat korupsi, itu adalah faktor keserakahan saya kira ya, kurang aja sifatnya. Padahal kita ini kan sudah cukup lah menurut ukuran kita. Insya Allah kalau faktor itu faktor itu kita lawan, insya Allah tidak akan ada teman-teman kita yang terperangkap kepada tindak pidana korupsi. Ya, sebetulnya bisa juga datangnya korupsi itu karena dari faktor eksternal, atau dari faktor hakim itu sendiri. Kalau faktor eksternal, godaan dari pencari keadilan itu kan besar juga. Dan perlu diketahui bahwa banyak teman-teman itu bukan hanya tergoda masalah uang, tapi tidak kalah pentingnya ada yang tergoda masalah narkoba sebagian kecil ya. Ada juga masalah perempuan. Nah inilah benteng apa yang harus dimiliki oleh hakim itu harus kuat gitu loh. Karena godaan itu, namanya hakim ini kan powernya besar. Dia bisa menyatakan, memberikan keadilan. Kalau keadilan itu dicederai, maka otomatis hakim itu tidak bisa membentengi dirinya sendiri kan gitu. Begini ya, di dalam sistem peradilan kita sekarang ini kan bukan penghukuman itu bukan satu pembalasan. Kan sekarang itu penghukuman itu bersifat pemasyarakatan, dimasyarakatkan masyarakat itu. Dan hakim dalam memutus itu harus ada 3 faktor. Dapat memberikan keadilan, manfaat, dan juga kepastian hukum. Yang dapat merasakan keadilan
selain pencari keadilan itu sendiri adalah masyarakat pada umumnya. Oh ya, ini putusan ini adil menurut pencari keadilan, demikian juga menurut penilaian masyarakat. Itu sesuai nantinya dengan diputus sesuai dengan bukti-bukti yang ada di persidangan. Ya memang syarat-syarat utama itu menjadi hakim kan harus punya integritas. Ya. Hakim itu integritas itu adalah di atas segalanya. Makanya di putusan itu sendiri disebutkan bahwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang diucapkan oleh hakim itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Berarti kita ini sudah di dunia sebagai wakil Tuhan, integritas itu menjadi satu dengan apa yang kita ucapkan demi Tuhan, demi ketuhanan yang Maha Esa, bahwa putusan itu sesuai dengan cita-cita, sesuai cita-cita dan harapan pada seluruh pencari keadilan, sehingga pada akhirnya kalau hakim itu memutus sesuai dengan integritas dia sebagai hakim, sebagai wakil Tuhan, dan dia mempunyai benteng yang kuat tentang bagaimana dia mengabdi kepada bangsa dan negara ini, insya Allah hakim itu akan tegak lurus. Gitu. Yaitu ingat kepada irah-irah yang dibacakan di atas tadi itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Khusus terhadap rekan-rekan hakim muda atau para adik-adik mahasiswa yang menjadi hakim ya, yang terpenting itu banyaklah membaca, banyaknya belajar, banyaklah mencarilah idola. Hakim ini kan punya idola, sama dengan orang luar, sama misalkan di dunia hiburan, siapa sih yang idola kita ini sekarang? Yang patut kita tiru di dunia peradilan siapa? Yang putusannya bagus, yang pertimbangannya hukum bagus. Itulah kita diidolakan sehingga nanti kita mempunyai basic atau mahasiswa mencari ilmu nantinya kalau jadi hakim itu betul-betul menjadi harapan bagi masyarakat yang lagi mencari keadilan.